Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Namaya sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang PWS KIA Kunjungan IFAS. Halo, nama saya Kiki Atika dari kelas Morinda NIM P137424516040. Perkenalkan, nama saya Fitrinia Islamiati Abidin, NIM 005. Halo, nama saya Rifka Megi Amalia, NIM 012. Halo, nama saya Asma Rosyidah, NIM 013. Halo, perkenalkan, nama saya Indah Jening Tias, NIM 018. Perkenalkan, nama saya Melia Agustina Praharti, NIM 023. Nama saya Amalia Gandasari, NIM 036. Saya M. Gerosituti Hapsari, NIM 043. Perkenalkan, nama saya Rizky Vera Purnamasari, NIM 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PWS KIA. Pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak atau PWS KIA adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA yang dimaksud meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi, keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita. Kegiatan PWS KIA terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, serta penyebarluasan informasi ke penyelenggara program dan pihak atau instansi yang terkait untuk tindak lanjut. Definisi dan kegiatan PWS KIA sama dengan definisi surveillance. Menurut WHO, surveillance adalah suatu kegiatan sistematis berkesinambungan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang untuk selanjutnya dijadikan landasan dalam membuat rencana, implementasi, dan evaluasi suatu kebijakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan surveillance dalam kegiatan ibu dan anak adalah dengan melaksanakan PWS KIA. Adapun tujuan PWS KIA, yaitu tujuan umumnya, terpantaunya cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerja. Tujuan khususnya yang pertama, memantau pelayanan KIA secara individu melalui kohort. Yang kedua, memantau kunjungan pelayanan KIA cakupan dan indikator KIA secara teratur, yaitu bulanan dan terus-menerus. Yang ketiga, menilai kesenjangan pelayanan KIA terhadap standar pelayanan KIA. Yang keempat, menilai kesenjangan pencapaian cakupan indikator KIA terhadap target yang ditetapkan. Yang kelima, menentukan sasaran individu dan wilayah prioritas yang akan ditangani secara intensif berdasar besarnya kesenjangan. Yang keenam, merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan potensial untuk digunakan. Yang ketujuh, meningkatkan peran aparat setempat dalam penggerakan sasaran dan mobilisasi sumber daya. Yang kedelapan, meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KIA. Kemudian ada pelayanan. Nah, di pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dan meningkatkan cakupan KB pasca persalinan dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dalam ketentuan waktu. Yang pertama, kunjungan nifas pada masa 6 jam sampai dengan 33 hari setelah persalinan. Kemudian yang kedua ada kunjungan nifas yang kedua dalam waktu hari ke-4 sampai ke hari ke-28 setelah persalinan. Kemudian ada kunjungan nifas yang ketiga dalam waktu dimulai dari hari ke-29 sampai hari ke-42 setelah persalinan. Pelayanan yang diberikan seperti yang pertama pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu, kemudian tinggi fundus uteri, kemudian lohea,
dan pengeluaran pervaginam lainnya, kemudian payudara dan anjuran ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian ada kapsul vitamin A sebanyak 200.000 IU diminum 2 kali. Yang pertama segera setelah melahirkan, yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A yang pertama. Kemudian pelayanan KB pasca salin adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu yang mulai menggunakan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan sampai dengan 42 hari setelah melahirkan. Dengan indikator ini, dapat diketahui cakupan pelayanan nifas secara lengkap, memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan, serta untuk menjaring KB pasca persalinan. Yang menggambarkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas, keluarga berencana di samping menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA. Rumus yang digunakan adalah jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu per jumlah sasaran ibu nifas di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikali 100%. Mari kita lihat figurnya. Rendahnya kunjungan nifas dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu manusia, lingkungan, sarana prasarana, dan metode. Faktor manusia yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan dalam rendahnya kunjungan nifas. Lalu, bidan belum melakukan pencatatan. Bidan tidak patuh, bidan memiliki tugas ganda, dan kurangnya pengetahuan bidan maupun masyarakat. Yang kedua, faktor lingkungan. Dalam sistem ini, faktor lingkungan tidak memiliki masalah. Lalu, sarana prasarana. Tidak ada dana, kurangnya pemanfaatan media massa, dan hubungan imbalan. Faktor metode yaitu kurangnya penyuluhan, kurangnya kemitraan, belum ada pembinaan atau pengawasan yang tepat, dan kurangnya mutu pelayanan. Analisis data, beberapa pokok masalah yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu pada masa nifas di Puskesmas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Ditinjau dari faktor manusia adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai masa nifas. Selain itu, dari faktor tenaga kesehatan yaitu bidan, dalam pelaksanaan pelayanan nifas belum sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Dan semua bidan belum lengkap dalam memberikan pelayanan nifas yang terdiri dari identifikasi dan analisis masalah, meliputi pengkajian data subjektif dan objektif, perumusan diagnosa, penyusunan rencana belum maksimal dan hanya berdasarkan pada keluhan pasien. Meskipun pelaksanaan tindakan sudah dilaksanakan berdasarkan keluhan, tetapi belum semua bidan melakukan evaluasi. Konseling tentang masa nifas hanya diberikan secara umum. Kemudian, bidan belum mampu melakukan pencatatan di register pemeriksaan ibu nifas maupun rekam medik, juga dicatat di buku KIA pasien. Hal ini tidak sesuai dengan manajemen kebidanan yang harus melakukan dokumentasi setelah melakukan pelayanan kebidanan. Selain itu, ada bidan yang merangkap sebagai bendahara dan pemegang program. Hal ini akan menambah beban kerja pegawai bersangkutan yang berpengaruh pada mutu pelayanan kesehatan. Karena mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga pelaksana. Yang kedua, sarana dan prasarana. Tidak ada dukungan dana transportasi kunjungan nifas ke rumah pasien. Kemudian, sebagian besar bidan memiliki imbalan yang kurang, sehingga mutu pelayanan kesehatan menjadi kurang. Dikarenakan imbalan berupa penghargaan untuk melanjutkan pendidikan dan juga porsi imbalan disesuaikan dengan beban kerja pegawai, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa data metode, yaitu mutu pelayanan berasal dari motivasi kinerja bidan. Motivasi kinerja bidan berasal dari lingkungan dan mitra dari pegawai lain. Belum ada pembinaan atau pengawasan intensif dari bidan koordinator, kepala puskesmas, dan dinas kesehatan mengenai pelayanan nifas. Itu bisa diketahui dari ada bidan yang tidak mengetahui harus melaksanakan kunjungan rumah ibu nifas di wilayahnya. Efektivitas supervisi mempengaruhi kepatuhan dalam penerapan standar bagi petugas kesehatan di puskesmas.
Fungsi manajemen tidak efektif jika tidak ada fungsi supervisi. Salah satu dari pendekatan penerapan mutu adalah dengan pengawasan dan supervisi. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, PWS KIA adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di wilayah kerja secara terus-menerus, dengan tujuan apabila terdapat suatu masalah dalam pelaksanaan program KIA, dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Untuk data sasaran dapat diperoleh dari para kader, para dukun bayi, atau bidan desa sendiri yang melakukan pendataan pelaksanaan program KIA tersebut. Pendataan sasaran dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan didampingi oleh tenaga kesehatan setempat yang bekerja di wilayah kerja komunitas tersebut. Data harus senantiasa baru agar dapat diperguna sebagaimana fungsi PWS KIA, yaitu pemantauan. Terima kasih kepada presentator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.